segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyi sama-sama ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang kedua namanya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Nah, halo adik-adik sekolah minggu. Itu tadi pengantar kita untuk mendengarkan khotbah kita yang saat ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Tapi tunggu dulu, sudah ada belum Alkitabnya ya? Oh, ada yang lupa. Ya, ada yang sudah. Yang sudah terima kasih karena dia bersedia untuk menunggu khotbahnya. Yang belum silahkan diambil. Kita buka yang sudah ada Alkitabnya di meja di depan kita. Di Perjanjian Lama, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah dibuka Alkitabnya? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, kita akan berdoa bersama. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah Bapa, Allah yang memberikan kami kehidupan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini Tuhan kami boleh mengikuti kebaktian dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, manapun kami berada Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan boleh memberkati kami untuk mendengarkan dan mengerti apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan. Tuhan berikan kami kerukunan dalam rumah tangga, di dalam persaudaraan, di dalam kekeluargaan dan juga dalam lingkungan kami, agar kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita baca sama-sama ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup rukun. Nah, hari ini khotbah kita beri judul yaitu apa ya? Oh, rukun itu indah, rukun itu hebat. Apa judulnya? Rukun itu indah, rukun itu hebat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hidup damai, rukun, dan harmonis merupakan sebuah kualitas hidup, impian setiap orang. Namun saat ini, keadaan seperti ini semakin hari semakin langka, bahkan cenderung mendapatkan tantangan besar. Damai dan rukun hilang dari lingkungan sosial masyarakat, dari keluarga, bahkan dari lingkungan gereja. Lalu kenapa Ibu Guru memilih judul rukun itu indah, rukun itu hebat? Setelah tadi kita membaca nats Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah tentang ke-12 suku Israel. Ya, ingat bahwa Israel itu memiliki suku ada 12, banyak sekali. Tapi setiap tahunnya mereka itu berkumpul, beribadah bersama-sama. Dan tidak ada yang memandang, oh itu kaya, oh itu miskin, oh itu gelangnya banyak, oh ini enggak. Mereka bersama-sama tanpa melihat status, tanpa melihat dia kaya, tanpa melihat, oh ini siapa. Tidak ada. Mereka bersama-sama berkumpul, tidak melihat tempatnya. Oh ini kan bajunya bagus, dia sama duduknya. Tidak. Mereka bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji nama Tuhan. Nah, dari sinilah si Mazmur ya melihat atau Daud ini melihat, wah, ternyata kebersamaan itu indah, rukun itu indah, membuat orang bersama-sama. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia, kata rukun itu mempunyai banyak arti. Ya, ada yang artinya baik, damai, hidup dalam kebersamaan, dan yang lain-lain. Hidup itu harus rukun. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ibu Guru mau bertanya, siapa sini yang senang berkumpul bersama saudaranya? Tunjuk tangan. Oh, masih banyak yang nggak mau bertunjuk tangan ya. Siapa yang di sini suka bertengkar? Ya, sama adiknya. Nggak boleh, itu punyaku. Sana. Ayo. Siapa yang suka mukul adiknya, abangnya, atau temannya? Iya. Nah, ingat adik-adik, hidup yang seperti itu enak tidak? Ada manfaatnya tidak? Oh, tidak ada ya. Iya, itu tidak disebut hidup rukun. Hidup rukun itu indah karena itu melambangkan kasih Yesus. Nah, Ibu Guru memilih judul rukun itu indah, rukun itu hebat. Itu ada 3 artinya. Ya, sebelum Ibu Guru menyampaikan artinya itu, kita mau lihat dulu di sini. Ada Ibu Guru ya membuat contohnya. Nah, hidup itu indah. Nah, ini
ada kerja bakti. Kalau satu orang yang mengorek atau yang membersihkan halamannya di lingkungan itu yang besar, itu tidak akan ada hasilnya. Kalau di lingkungan itu orangnya cuek pada buang sampah semuanya, tidak mau membersihkan bersama, itu tidak ada hasilnya. Tapi karena kerukunan yang terjadi, ya, mendapatkan hasil, yaitu kebersamaan, apalagi sukacita, apalagi persaudaraan, dan hasilnya juga ada, cepat membersihkannya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rukun itu indah, rukun itu hebat. Di sini kita diajarkan bahwa rukun itu diibaratkan seperti pada kitab tadi, pada Mazmur 133 ayat 1. Ya, rukun itu diibaratkan seperti embun, seperti embun yang dari Hermon, ya. Jadi embun itu apa? Pernah lihat embun? Iya pernah. Ya, embun yang pagi-pagi hari, ya kita lihat. Nah, kalau kita sentuh pada daun, nah itu akan ada seperti tetes-tetes air. Nah, embun itu adalah titik-titik air. Ketika matahari terbit, itu pasti hilang. Ya. Nah, dari Mazmur 133 ini kita diajarkan supaya kita selalu hidup rukun kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada siapa saja. Kita harus rukun kepada adik kita. Biarpun dia kecil, kita harus menyayangi dia. Dia, dek, sini dek, makanya jangan tumpah-tumpah. Ini adek ya air minumnya. Nah, ini bang, makanannya kita bagi-bagi ya. Rukun itu mengajarkan kita kasih sayang Tuhan Yesus. Nah, tadi Ibu Guru menyatakan bahwa rukun itu indah. Kenapa Ibu Guru menyatakan rukun itu indah? Rukun itu hebat. Karena di dalam rukun itu dapat menyenangkan hati Tuhan, hatinya Tuhan. Tuhan senang melihat umatnya yang bersaudara. Bersaudara itu bukan karena oh dia tuh marganya Panjaitan, oh ini Taurus, oh ini Sitorus, bukan. Bersaudara itu maksudnya adalah bersama-sama menyayangi, merasakan bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi walaupun dia orang Batak, orang Jawa, orang Dayak, orang apalagi Bali, kita sama di mata Tuhan. Walaupun itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita sama, ciptaan Tuhan. Itulah yang disebut kerukunan. Kita bisa hidup bersama-sama. Nah, kalau di rumah, biar itu anak namburu kita, anak tulang kita, anak opung kita, atau itu anak siapa saja yang ada di rumah kita, kita wajib menyayangi mereka. Kita harus hidup rukun. Karena apa? Karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Jadi rukun itu indah karena ada persaudaraan, karena ada kebersamaan. Rukun itu hebat, tidak ada pertengkaran. Hebat bisa menyatukan siapa saja. Seperti lagu yang tadi. Apa lagunya? Ayo, yang terakhir tadi apa ya? Nah, kulit putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus tidak memilih dan tidak melihat apakah dia kulit hitam, rambut keriting, atau dia kulitnya putih, rambutnya lurus. Tidak. Yang Tuhan cinta adalah anak-anak yang mencintai kerukunan. Karena kerukunan itu melambangkan kasih Yesus. Karena kerukunan itu selalu menempatkan Yesus dalam kehidupannya. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan, pasti
pasti ibu guru juga mau, kita semua mau menjadi anak Tuhan. Mulai saat ini, jadikan Yesus di dalam hidup kita harus rukun dimanapun kita berada. Yang kedua, kenapa ibu guru memilih rukun itu indah, rukun itu hebat? Yaitu apa? Karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala limit kehidupan. Bisa kita lihat tadi pada Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik. Minyak yang baik itu mana? Minyak yang mahal, minyak yang terbaik. Ya, itu diberikan ya orang Israel itu waktu apa tuh? Pengurapan. Nah, karena adanya kerukunan itu bangsa itu, keluarga itu bisa hidup harmonis, bisa hidup bahagia. Di rumah, kalau kita hidup rukun, bapak mama kita ceria, saling bercerita, saling membantu dalam pekerjaannya. Dilihat anak-anaknya, oh mamaku mesra dengan bapakku, saling bergotong royong, nyuci piring ada, nyapu rumah ada, aku ikutan deh ya membuang sampah. Datang si kakaknya juga melihat, oh bapak mamaku kerjasama, adikku juga, aku juga menjemur pakaian. Hidup bahagia, tidak ada wajah cemberut, semuanya tersenyum. Itu melambangkan kasih Yesus ada di tengah-tengah keluarga. Ya, itulah kenapa ibu guru memilih rukun itu indah, rukun itu hebat. Nah, yang ketiga apa? Makna dari rukun itu indah, rukun itu hebat, yaitu karena rukun itu mendatangkan berkat. Loh, jadi kalau nggak rukun nggak dapat berkat? Enggak. Contohnya adalah Babel. Karena mereka ingin menjadi seperti Tuhannya, menara Babel yang sudah tinggi ini, menara Babel ini, itu hancur karena ada keegoisan. Kerukunan di dalamnya tidak ada. Lihat Indonesia sekarang, yang dulunya semboyannya itu apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang hampir runtuh. Karena apa? Tidak ada persatuan. Karena timbulnya egois, ingin menjadi penguasa. Di sekolah, kenapa dia tidak dapat juara lagi? Karena dia sombong, egois, tidak mau apa? Bergaul dengan temannya, belajar dengan baik. Di rumah bagaimana lagi? Dia dibenci temannya karena dia sombong. Karena dia memilih-milih temannya. Oh, bapakku orang kaya. Oh, mamaku orang begini. Rumahku besar. Nah, tidak ada kerukunan di dalam lingkungan hidupnya. Dia tidak dapat berkat. Dia tidak mendapat teman. Jadi, adik-adik sekolah minggu yang disayangi Tuhan, dari cerita Alkitab ini, dari khotbah kita hari ini diajarkan ada 3 hal. Bahwa rukun itu indah, rukun itu hebat. Karena rukun itu menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Yang kedua, rukun itu indah, rukun itu hebat. Karena rukun itu menghasilkan segala yang baik di segala limit kehidupan. Yang ketiga, rukun itu indah, rukun itu hebat, karena rukun itu mendatangkan berkat. Amin. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk hidup rukun dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami Tuhan, agar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang disayang Tuhan, agar orang tua kami boleh hidup rukun bersama kami anak-anaknya, agar orang tua kami boleh hidup rukun dimanapun mereka berada, dan agar kami boleh hidup rukun dimanapun, di lingkungan kami, di sekolah, dimanapun kami berada.
Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan, agar kami boleh menyampaikan firman Tuhan, agar kami boleh menyampaikan kasih Tuhan lewat tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari judul lagu Yesus cinta semua anak. Marilah kita berdoa, yaitu doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. 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 Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah penolong hidupku. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan dan tempatku bersandar. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah penolong hidupku. Engkaulah satu-satunya yang ku